saya baca juga beritanya Bang ya, di kompas.com ini KPU sebut putusan MA yang dimohonkan Rahmawati tak berpengaruh pada hasil Pilpres 2019. Itu Kok penafsiran KPU. KPU bisa menyimpulkan seperti ini, gimana maksudnya Bang? Artinya bisa kapan saja dibatalkan karena Yang tidak bisa mengikat. yang bisa membatalkan ini siapa Bang? Kalau dari sisi hukum? Ya Mahkamah Agung juga. Mahkamah Agung. Jadi maksudnya Mahkamah Agung membatalkan Pak Jokowi sebagai presiden dan wakil presiden, Pak Maruf Amin. Ya, dalam beberapa case ya, ada beberapa presiden di dunia, mungkin kamu pernah dengar ya, Iya? yang terpilih akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung negara tersebut, ada kan? Ya. Nah, itu satu presiden hukum yang bagus. Artinya kedudukan Mahkamah Agung adalah kedudukan lembaga hukum tertinggi di negara ini. Ya, 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 ya. Apa berani Bang Mahkamah Agung? Kok berapa kamu berani ya mengeluarkan hal seperti ini Bang? Lah, buktinya dia berani mengeluarkan putusan ini. Oke. Ini Ini sebenarnya justru saya tanda, melihat tanda, bahwa tanda tanya besar loh Bang buat gua Bang. Jadi ini kok pada saat kita melihat pengumuman ini kaget gue. Yang gue inget langsung Bang Nikola ini karena Bang Nikola yang seingat gue itu yang mengajuin ini kan. Ini ya gimana? Kok bisa Mahkamah Agung justru malah menerima permohonan ini gitu loh Bang? Berani ya justru Mahkamah Agung itu ya? saya melihat Mahkamah Agung independen dalam hal ini. Wow. Dia tidak melihat secara politik, tapi dia melihat secara yuridis. Dia berpatokan pada masalah yuridis. Walaupun sebenarnya putusan ini sudah dari 28 Oktober Ya, nah 2019. anehnya siapa yang menyimpan putusan ini dan baru diupload tanggal 3 Juli, itu 3 Juli 2020, siapa yang menyimpan putusan ini? Kok baru diupload sekarang? Itu yang menjadi tanya besar, itu yang harus diselidiki. Iya, 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 iya. Ini menarik banget Bang ya. So, Jadi kira-kira menurut Abang gimana langkahnya Bang? Di luar dari sisi hukum, ini sikap politiknya biasanya kalau kayak gini gimana Bang? ya Apa yang harus dilakukan Pak Jokowi? kita harus minta ke DPR, Oke? DPR MPR untuk menyikapi putusan daripada Mahkamah Agung ini. DPR, MPR, DPR? Ya, MPR Oh, DPR. karena yang melantik presiden dan wakil presiden kan MPR, DPR Bang? Betul, betul. Iya, jadi walaupun Dengan apakah itu dengan adanya sudah membatalkan secara hukum membatalkan kemenangannya Jokowi Maruf? yang mana? Keputusan hukum Putusan yang ini saat ini? bisa membatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Wow. Kok gue jadi merinding Bang ya? Dengar kayak begini ya. Nah, ini celah walaupun putusan Mahkamah Konstitusi final and binding, Ya. ya, tetapi dengan adanya putusan daripada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penetapan oleh KPU dalam aturan KPU itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Ya. ini menjadi kunci untuk bisa kita membuka lagi permasalahan ini. Oke. Gitu. Nggak habis-habis ini Bang ya. Emang kalau Nggak bisa. kalau kalau di apa namanya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada masa itu kan pada masa kampanye Pilpres kemarin, BPN menemukan fakta-fakta kecurangan yang ada kan Bang. Banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang dilakukan oleh TKN pada masa itu kan Bang. Indikasinya jelas, banyak sekali lah kita sama-sama udah Betul, kita tonton masing-masing lah semua Bang sampai diajuin ke MK, MK kita ditolak. betul. Dan yang menariknya tadinya saya sebenarnya ngelihatnya kalau MA nih emang nggak bakalan diterima. Malah jadi MA yang diterima. Ini menarik banget sebenarnya. Ini apa yang Bang Nicole mainkan ini sebenarnya bisa kayak begini? Aku sih nggak mainkan apa-apa, tapi mainkan secara yuridis. Oke, Jadi iya, iya. aku melihat dari kacamata yuridis. Aku menafikan politik. Iya, iya, iya. Politiknya aku nafikan dulu, tapi aku sungguh-sungguh melihat dari kacamata yuridisnya. Iya, 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 iya. Dan kacamata yuridisnya memang seharusnya Prabowo Sandi yang menang. Oke. Jadi Pak Jokowi Maruf ini harusnya apakah dia mengundurkan diri atau dia batal dengan sendirinya? Ya, ini batal demi hukum. Jadi dia nggak perlu Kalau mengundurkan diri. Memang sudah kalau batal demi hukum. kalau batal demi hukum, artinya dia harus legowo mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu maksudnya gini Bang, secara hukum apakah dia harus menyatakan saya mengundurkan diri atau memang udah batal demi hukum aja terlalu MPR melantik langsung gitu Prabowo Sandi atau gimana maksudnya Bang?
Enggak, jadi gini, Jokowi Ma'ruf dia harus Ya, menyatakan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung, ya. ya, sebagai negara hukum, saya patuh pada hukum. Ya. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa penetapan daripada KPU itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka ini menjadi suatu ketentuan yang harus saya patuhi. Dan saya menyatakan mundur. Harusnya begitu. Oke. Harusnya kalau beliau sebagai negarawan. Mau nggak mundur kayak gitu ya? Nah itu walau-walam. Coba Orang udah duduk. kita tanya ke teman-teman deh di Istilahnya kolom komentar, siapa tuh teman-teman mau jawab di sini, mau nggak kira-kira Pak Jokowi mematuhi fakta hukum ini, Bang ya? Nah itu. Tapi kalau aku melihat sih, ya pasti dia adakan perlawanan. Oke, perlawanan nih ya, Bang ya. Jadi kalau MA ini sudah memutuskan ini, ada lagi nggak perlawanannya apa secara hukum, Bang? Nggak ada, ini kan sudah final and binding juga. Oh, jadi nggak bisa dibantah lagi nih? Kan misalnya nggak bisa dibantah lagi. Judicial review ini final and binding juga. Oh, sudah final dan binding nih. Nggak bisa dia anulir lagi dari dari sisi hukum. Nggak bisa ditinjau kembali. Ditinjau kembali nggak bisa. Wih, ngeri. Ngeri barang ini. Ini kan sama-sama final and binding. MK punya final and binding, judicial review ini final and binding. Oke. Harus dipatuhi. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat mana yang tertinggi di Republik ini. Apakah MK atau MA? Iya. Dari sisi apa nih, Bang? Dari sisi secara konstitusional, ya, lembaga tertinggi daripada lembaga yuridis, yudikatif, itu MA atau Mahkamah Konstitusi. Kalau gitu Mahkamah Agung MA, karena iya Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi pun hakimnya ada dari Mahkamah Agung. Oke. Ini menarik nih. Nih gua harap juga Bang Nicole jangan diam begini aja. Mungkin habis setelah ada putusan ini, kira-kira apa langkah-langkahnya nih kira-kira Bang Nicole nih setelah ada putusan ini? Kalau aku, langkah-langkahnya, aku akan meminta kepada DPR, MPR, untuk menyikapi ini. Bersama Bu Rahma ini berarti? Ya? Bersama Bu Rahma berarti? Bu Rahmawati? Iya, betul. Oke, kalau Pak Prabowo gimana ya? Nah, itu walau-alam. Mungkin bisa Abang tanyakan juga ke Pak Prabowo, karena Abang kan kuasa hukumnya Pak Prabowo juga pada masa itu kan. Cuman masalah ini gini ya. Iya. Kita juga harus memberikan pencerahan kepada beliau bahwa ini masalah hukum. Iya. Masalah hukum. Nah, kalau beliau berpandangan dari masalah politik, ya itu berbeda. Tapi kalau mematuhi ketentuan hukum, beliau harus sama pendapat dengan kami gitu. Di negara hukum ya, Bang ya? Negara hukum. Ini negara kita negara hukum. Siap. Nah, satu, jangan sampai kecurigaan sementara orang terhadap putusan ini untuk pengalihan isu terhadap RUU HIP. Oh, oke. Iya bisa aja emang. Jago Bang Nikola ini emang. Jangan sampai. Karena negara kita ini kan sekarang udah negara panggung sandiwara kan. Iya. Iya. Ini menarik Bang. Bang Nikola, thank you banget informasinya. Semoga ini bisa mencerdaskan teman-teman semua, menambahkan informasi dan wawasan buat kita semua. Bagaimana kondisi hukum pada masa kemarin pas awal Abang menyatakan gugatan sampai saat ini akhirnya diterima gugatan itu dan sudah final and binding oleh MA. Jadi fakta hukumnya adalah keputusan Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini tidak mengikat secara hukum. Ya, fakta hukumnya keputusan KPU. Jadi peraturan KPU yang dipakai landasan oleh KPU untuk memutuskan menetapkan Jokowi Ma'ruf sebagai pemenang ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi dengan itu otomatis batal. Pak Jokowi bukan lagi presiden Indonesia dan Republik dan para Ma'ruf Amin. Batal demi hukum. Wow. Bang, thank you banget Bang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.